Halo teman semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku ingin bahas tentang gimana sih cara supaya kita bisa mendapatkan 4000 jam tayang dengan mudah ya kan? Nah, topik yang kita bahas kali ini berbeda dengan biasanya kita bahas soal investasi, tapi kali ini kita akan kembali membahas mengenai digital marketing ya. Nah, kenapa aku memberikan topik seperti ini? Alasannya adalah karena ini untuk membantu para teman-teman yang baru pengen berkecimpung di dunia YouTube ya kan? Seperti yang kamu ketahui, kalau misalnya kamu pengen mendapatkan monetisasi YouTube, pengen bisa menghasilkan uang dari Google AdSense, pengen apply untuk YouTube Partner Program, kan kita harus memenuhi dua syarat utama dulu, yaitu memiliki 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Nah, jadi di video ini aku bakal kasih beberapa tips ke teman-teman semua. Kalau misalnya kamu lakukan semua tips ini, kalau misalnya kamu ikutin video dari awal sampai akhir, aku cukup yakin kamu bisa mendapatkan 4000 jam tayang dengan cukup mudah. Nah, kalau misalnya kamu lihat channelku saat ini udah memiliki jam tayang, kalau kita lihat dalam satu bulan terakhir sekitar 3100 jam tayang. Kalau misalnya kita lihat last 365D, jam tayangku udah sekitar hampir 50.000 ya men. Dan inilah kenapa channelku udah dimonet semenjak beberapa saat yang lalu. Kalau nggak salah sekitar waktu itu di bulan Februari. Oke, mungkin kita bakal langsung aja masuk ke apa aja sih tips-tips yang bisa kita lakukan ya men. Nah, di sini aku udah listin semua tipsnya, tapi tipsnya agak banyak. Kalau misalnya nanti semua tips ini nggak bisa selesai dalam satu video, mungkin aku bakal bikin part 2-nya kan, dan aku bakal bisa menjadi 2 video. Oke, kita mulai dari yang pertama. Bagaimana cara untuk mendapatkan 4000 jam tayang? Tips pertama adalah kamu harus mengerti matematika di balik angka 4000 jam tayang dulu ya men. Jadi syarat 4000 jam tayang ini adalah berapa banyak total jam yang harus kamu dapatkan dari semua video kamu, dari semua subscriber dalam waktu 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Jadi kalau misal kamu berhasil mendapatkan 4000 jam tayang tapi itu lebih dari 1 tahun, maka itu nggak bisa juga kan. Jadi harus yang dilihatnya tuh 1 tahun terakhir. Kalau hari ini, katakan hari ini di video ini dibuat pada tanggal 16 Desember 2022. Nah, nanti dia lihatnya bakal 1 tahun dari 16 Desember 2021 sampai 16 Desember 2022. Begitu juga kalau misalnya hari ini udah riset jadi tanggal 17, nanti dia bakal lihatnya dari tanggal 17 Desember 2022 sampai 17 Desember 2021. Jadi dia lihatnya bakal last 365 hari atau last 12 bulan ke belakangnya, teman. Oke, pertama kita harus mengerti dulu angka di balik 4000 jam tayang. Yang dimaksud di sini 4000 itu bukan menit ya, teman. 4000 itu adalah jam. Jadi kalau misal kamu pengen mengerti berapa banyak angkanya, kamu harus ubah dulu dari 4000 jam ini menjadi menit. Caranya gimana? Caranya kita tinggal keluarin kalkulator. 1 jam itu 60 menit. Kalau misalnya 4000 jam, itu berarti 4000 dikalikan dengan 60. Kita pencet sama dengan di sini, kamu bisa lihat total menit yang kita harus dapatkan adalah 240.000 menit. Jadi semua video kita harus ditonton sebanyak 240.000 menit oleh semua subscriber ataupun orang yang mampir ke channel kita ya men. Nah, kalau misal kamu pengen tahu 240.000 menit itu berapa view sih, cara ngitungnya gimana? Caranya kita pakai hitungan kasar aja ya. Katakan kamu membuat video, rata-rata video kamu itu 10 menit, dan rata-rata di video kamu bisa mendapatkan average retention rate atau retention rate rata-rata sekitar 40%. Jadi rata-rata orang menonton video kamu sekitar 40% dari 10 menit, yaitu sebanyak 4 menit. Nah, kalau misalnya satu orang biasa menonton video kamu secara rata-rata 4 menit, berapa view yang perlu kamu dapatkan untuk mendapatkan 240.000 menit? Caranya gimana? Caranya 240.000, kemudian kita bagi dengan angka 4 ya, teman. Angka ini kita tinggal langsung bagi 4 di sini, kita pencet sama dengan, jawabannya adalah 60.000. Artinya, kalau kamu punya video 10 menit, terus orang hanya menonton rata-rata 40% dari video tersebut, kamu membutuhkan 60.000 view untuk mendapatkan 4000 jam tayang atau 240.000 menit jam tayang. Nah, 60.000 itu kalau misalnya kamu bikin satu video. Nah, di sini kita bakal bagi lagi, karena seperti yang kamu ketahui, kan kamu nggak mungkin hanya membuat satu video ya kan, pasti nanti channel kamu bakal diisi banyak video. Jadi kalau misal kamu bikin banyak video, berapa banyak view yang harus didapatkan setiap video? Ini aku
bikin listnya di sini. Kalau misalnya kamu membuat 50 video, kamu butuh 1200 view untuk setiap videonya. Kalau kamu bikin 100 video, artinya kamu setiap videonya kamu membutuhkan 600 view untuk mendapatkan 60.000 view secara total. Kalau kamu bikin 150 video, artinya kamu membutuhkan 400 view di setiap video tersebut untuk mendapatkan total 60.000 view. Nah, jadi teman-teman udah ngerti ya gimana matematika di balik 240.000 menit atau 4.000 jam tayang ini. Ini kamu boleh otak-atik angkanya, misalnya kamu bikin videonya, katakan kamu bikin videonya lebih panjang, mungkin 20 menit atau 30 menit. Terus kemudian rata-rata retention rate kamu 50%. Ya nanti kamu tinggal masukin aja ke hitungannya. 50% dikali 30 menit itu 15 menit. Tinggal dibagi angka ini, itu kamu bakal ketemu berapa view yang harus kamu dapatkan. Kemudian kalau kamu udah tahu berapa view yang harus kamu dapatkan, kamu tinggal bagi dengan jumlah total video kamu, maka kamu nanti bakal tahu ya, kira-kira setiap video itu harus mendapatkan berapa view sih supaya akhirnya kamu bisa mendapatkan yang namanya 4.000 jam tayang. Jadi seperti itu ya. Yang pertama, kamu harus mengerti dulu matematikanya, dan di sini kita bisa simpulin bahwa semakin banyak video yang kamu punya, artinya akan lebih mudah, akan lebih sedikit view yang perlu kamu dapat untuk bisa mendapatkan monetisasi. Jadi kalau misalnya buat kamu yang baru mulai, sebaiknya kamu bikin video sebanyak-banyaknya dulu ya, men. Kalau buat di awal, kamu nggak perlu terlalu pusingin kualitasnya, yang penting kamu bikin yang banyak dulu, nanti seiring berjalan waktu, baru kamu perlahan-lahan tingkatin juga kualitasnya ya, men. Dan juga nanti seiring berjalan waktu, semakin kamu sering buat video, otomatis pasti kualitasnya juga perlahan-lahan bakal naik ya, men. Oke, tips kedua adalah bikin video format panjang. Aku sarankan kamu bikin video yang lebih dari 10 menit. Karena kenapa? Karena kalau misal kamu bikin video yang 10 menit, atau kamu bikin video yang format panjang, otomatis kamu bakal ditonton videonya lebih banyak ya. Katakan retention rate penonton kamu adalah sekitar 40%. Kalau misal kamu bikin videonya 20 menit, 40%-nya itu ada di angka 8 menit. Sedangkan kalau misalnya video kamu hanya 3 menit, 40%-nya itu hanya 1 menit lebih dikit. Artinya apa? Artinya dengan kamu bikin video yang lebih panjang, otomatis orang juga bakal menontonnya lebih panjang, dan biasanya itu akan membuat kamu lebih mudah untuk mencapai 4.000 jam tayang ya, men. Jadi dengan memiliki konten-konten yang berdurasi panjang, kamu bisa mendapatkan 4.000 jam tayang dengan view yang lebih sedikit. Dan juga alasan aku kenapa aku minta kamu untuk bikin video yang format panjang, salah satu kelebihannya juga adalah nanti setelah channel kamu udah dimonetisasi, kamu bisa taruh banyak iklan di video tersebut, yang artinya kamu akan mendapatkan penghasilan yang lebih besar ketimbang video kamu pendek-pendek ya, kan? Jadi selain mempermudah kamu mendapatkan 4.000 jam tayang, tapi ini juga bisa meningkatkan AdSense kamu nanti. Oke, tips berikutnya yaitu aim for 60% retention rate. Di sini artinya adalah kamu sebisa mungkin harus mencapai yang namanya 60% retention rate. Ini angka yang sulit ya, men. Kalau misal kamu bisa mencapai angka 60% retention rate ini, bisa-bisa video kamu bisa blow up, bisa viral ya, men. Karena kebanyakan video itu masih di bawah 60%. Kalau misalnya kita lihat beberapa kontenku aja, kita klik ke bagian analitik di sini. Nih kamu bisa lihat ya, rata-rata kamu bisa lihat persentasenya itu nggak nyampe 60%. Ada yang 27%, 35%, 37%, 44%, 30%, 36%. Sulit banget untuk mencapai retention rate 60%. Nah, jadi kalau misalnya kamu bisa aim untuk 60%, itu udah bakal bagus banget ya, men. Caranya gimana? Caranya adalah biasanya dengan cara kamu buka analitik di channel kamu, kemudian kamu lihat di bagian ini ya, men, di bagian retention rate ini. Nah, di grafik ini kan kamu bisa lihat di momen-momen seperti apa orang meninggalkan video tersebut, terus juga orang biasa retentionnya paling tinggi di momen seperti apa. Nah, kamu bisa analisa semua video kamu, kemudian kamu lihat momen-momen seperti apa sih yang biasanya ada high kayak gini ya, men. Kalau misalnya ada kenaikan ini berarti momennya bagus. Mungkin karena editing kamu di situ bagus, atau misalnya di situ ada bagian yang lucu atau apapun, itu yang membuat orang jadi stay ya, men. Nah, kalau misalnya ada penurunan seperti ini artinya di bagian ini banyak orang yang nutup video ini. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini openingnya banyak yang nutup. Artinya apa? Artinya opening aku mungkin kurang bagus. Artinya aku harus mengimprove di bagian openingku. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman lihat ada yang grafiknya naik turun, terus kalau misalnya ada yang tiba-tiba drop seperti itu, ya kamu bisa lihat di bagian itu kenapa sih orang pada nutup videonya. Apakah mungkin karena di sana kamu lagi naruh iklan, atau misalnya di sana kamu lagi bahasnya bertele-tele atau apapun. Dari situ bisa kelihatan ya kenapa orang meninggalkan
menonton video kamu pada momen tersebut. Nah, jadi kamu bisa pelajari momen-momen mana yang disukai penonton, momen-momen mana yang bikin video kamu ditinggalkan. Dari situ kamu tinggal nanti di video berikutnya kamu add bagian-bagian yang bikin orang stay ya teman. Dengan kamu melakukan hal itu secara konsisten, nanti pasti retention rate kamu bisa naik. Nah, jadi gitu ya teman. Oke, tips berikutnya adalah bikin konten dalam satu niche. Satu niche di sini artinya kalau misalnya kamu baru mulai YouTube, sebaiknya kamu bikin kontennya di bidang yang satu dulu ya teman, di bidang yang sama dulu. Kalau misal kamu pengen bahas keuangan, ya kalau bisa semua bahas keuangan. Misalnya kamu pengen bahas kesehatan, ya semuanya kesehatan. Misalnya kamu bikin YouTube yang buat review film, ya otomatis kamu kalau bisa semua video kamu review film. Jangan kamu hari ini bikin review film, besoknya bikin keuangan, terus nanti tiba-tiba jadi make up, tiba-tiba jadi mancing, tiba-tiba jadi travel, terus besoknya lagi jadi vlog, besoknya lagi jadi review teknologi, besoknya otomotif. Kalau misalnya kamu bikin kontennya macam-macam seperti itu, gaduh-gaduh seperti itu bisa membuat para subscriber kita kebingungan, dan juga orang yang baru datang ke channel kita, mereka jadi nggak tahu apa yang mereka bisa ekspektasikan dari channel kita. Karena mereka nggak tahu nanti ke depannya kita bakal rilis video mengenai apa. Dan juga dengan kita bikin video seperti itu, ada kemungkinan orang jadi nggak mau subscribe di channel kita ya teman. Jadi kalau buat di awal, kamu sebisa mungkin kamu fokus di satu niche dulu. Saranku pribadi, kamu fokus di niche yang kamu suka dan bisa kamu lakukan dalam jangka panjang, karena kita bakal ngelakuin YouTube ini dalam jangka panjang ya kan. Kita bukannya mau bikin konten hanya 1 bulan atau misalnya 2 bulan, 3 bulan, tapi ini kita pengen bikin konten selama mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau kalau bisa jadi karir selamanya, bahkan bisa lebih bagus lagi. Jadi pastikan kamu pilih niche yang benar-benar kamu bisa tekunin dalam jangka panjang, yang kamu suka. Nah, nanti kalau misalnya seiring berjalan waktu, nanti penonton kamu udah makin banyak, base kamu udah semakin besar, view kamu juga udah semakin gede, nah itu baru kamu lebih fleksibel sedikit, kamu boleh bahas dan kamu boleh cover topik-topik lainnya juga ya kan. Kayak aku pribadi di channelku ini kebanyakan 80% membahasnya mengenai keuangan, 20% mungkin mengenai cara menghasilkan uang secara online, gimana cara membuat YouTube, cara menghasilkan uang dari YouTube, digital marketing, dan sebagainya. Nanti kalau misal channel udah semakin besar lagi, mungkin perlahan-lahan aku bakal ekspansi juga ya man. Tapi kalau misalnya buat di awal, kebanyakan aku membahas mengenai keuangan. Kenapa aku pilih keuangan? Karena ini kebetulan ini topik yang benar-benar aku suka, dan juga emang aku di luar YouTube ini juga adalah seorang investor ya man. Aku berinvestasi, aku suka mengelola keuangan, maka dari itu aku bikin channelnya di bidang keuangan. Nah, berikutnya tips terakhir di video ini, bikin playlist. Karena kalau misalnya nanti penonton buka playlist kamu, mereka juga bakal disuguhkan berbagai macam video-video yang ada di channel kamu. Kita ambil contoh di sini ya teman. Katakan aku buka salah satu playlistku, yaitu playlist EasyCash. Katakan kalau misalnya kita buka salah satu videoku di sini. Nah, kamu bisa lihat ya, saat aku buka satu videoku ini, saat para penonton berkunjung ke video ini, nanti mereka bakal disuguhkan playlist di bagian kanan ini. Dan di sini mereka langsung bisa lihat berbagai macam video-video yang ada di playlist ini. Kebetulan di sini aku investasi di EasyCash, kemudian di playlistnya aku bikinin semua video yang berkaitan dengan EasyCash. Nah, dengan ada playlist ini juga, nanti kalau mereka udah nonton satu video ini sampai beres, nanti mereka bakal langsung di auto continue ke video berikutnya. Maka dari itu playlist ini lumayan powerful ya kan. Kalau misalnya nanti mereka nonton satu video, kemudian nanti mereka binge watching semua video-video kamu, otomatis kamu bisa mendapatkan retention yang lebih tinggi dan kamu bisa mendapatkan watch time yang lebih banyak. Apalagi kalau playlist tersebut udah kamu kategorikan dengan rapi. Kalau di channelku pribadi, biasanya aku mengkategorikan playlist menurut instrumen investasi yang aku review dan aku berikan tutorialnya. Nah, jadi playlist ini lumayan keren banget. Fitur ini benar-benar harus kamu manfaatkan dengan baik. Di sini aku juga rekomendasi kalau bisa playlistnya kamu taruh di mana-mana ya, teman. Kamu taruh di homepage, kamu taruh di end screen, kamu taruh di card, terus di description juga boleh kamu listin playlist kamu. Pokoknya kamu taruh di semuanya, teman. Semakin banyak kamu taruh playlist kamu, maka kemungkinan dikliknya bakal semakin tinggi, dan kalau misalnya orang udah masuk ke playlist, otomatis akan menonton lebih dari satu video. Biasanya seperti itu ya teman. Di end screen sama di card juga bisa ya. Nanti kalau pas kamu melakukan upload video, kamu bisa taruh di bagian end screen dan card. Mungkin nanti aku bakal ajarin di beberapa video-video setelah ini ya teman. Nah, mungkin itu aja tips-tips yang aku bisa berikan pada video kali ini. Nanti di video berikutnya kita bakal beresin lagi semua poin-poin ini. Kalau misal kamu nanti ikutin semua poin ini, harusnya kamu bisa mendapatkan 4.000 jam tayang dengan mudah ya teman. Nah, mungkin sekian aja video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu
invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.